Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal dari Politeknik ATI Makassar, kelas Dual System dengan nomor induk 18 TKM 325. Pada video kali ini saya akan membuat sistem pengendali level tangki berbasis PID controller. Sebelum itu, ada baiknya untuk kita ketahui apa sih itu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan baik objek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sistem ini akan dibuat pada aplikasi MATLAB atau Matrix Laboratory. Sebelum itu, saya akan menunjukkan kondisi realitas tangki yang akan dibuat pada MATLAB. Nah, mungkin seperti ini. Jadi, ada sebuah tangki. Kita misalkan ini adalah tangki dengan tinggi atau Hmax yaitu 14 meter dengan diameter 7 meter. Nah, di sini akan masuk key in dan akan keluar key out. Nah, pada key in ini nanti dia akan ada valve. Begitu pula dengan key out, nanti juga ada valve. Nah, inilah nanti yang akan dimasukkan ke dalam MATLAB. Oke, baiklah teman-teman. Jadi sekarang yang pertama itu kita buka MATLAB dulu. Nah, nanti setelah kalian buka MATLAB, nah akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kalian ketik Simulink di sini. Kalian ketik Simulink. Nah, setelah kalian ketik Simulink, setelah itu kalian enter. Nah, setelah kalian enter akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah Simulink Library Browser. Nah, setelah itu kalian terlebih dahulu pilih New Model. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, karena sudah ada seperti ini, langsung saja kalian masukkan yang pertama itu source. Nah, untuk input kita masukkan konstan. Nah, kita masukkan dua konstan terlebih dahulu. Yang pertama ini itu sebagai key in. Dan untuk yang kedua ini itu sebagai key out. Nah, selain yang dua ini, kita ambil konstan satu lagi. Nah, ini tuh sebagai luas penampang, atau kita ganti aja sebagai A besar ya. Nah, setelah itu kita masuk ke Math Operation. Nah, di Math Operation ini kita itu butuh subtract. Subtract ini dia ada penambahan dan pengurangan. Nah, selain subtract, kita juga butuh divide. Nah, divide ini untuk mengali dan mengurang. Nah, tinggal diatur sesuai keinginan kalian. Nah, setelah itu kita tambahkan integral di press continuous. Kita pilih di continuous ya.
Setelah itu kita masukkan integrator atau integral. Nah, kalian atur lagi, kita baikkan susunannya agar lebih bagus. Setelah itu kita hubungkan key in masuk ke dalam sini, key out juga masuk ke sini. Nah, untuk luas penampang juga masuk di sini. Nah, hasil dari penambahan key in dan key out itu nanti dijumlahkan dengan si ini. Nah, untuk lebih bagusnya ini diatur selurusan ya, selurusan. Nah, setelah kita masukkan yang terakhir tadi integrator, membaca outputnya kita masukkan scope. Nah, setelah itu dihubungkan, atur lagi. Nah, maka ini merupakan model matematika dari sistem yang kita buat. Scope ini kita ganti output juga boleh, tapi bisa juga diganti sebagai H. Nah, setelah model matematikanya selesai, setelah itu kita tambahkan saturation sebagai batas. Nah, saturation itu diambil di discontinue. Nah, kita scroll ke bawah, nanti di sini saturation ada. Nah, saturation ini kita letakkan di sini, di antara integral dengan outputnya, output atau H. Kita ganti output aja, kita ganti output saja. Nah, saturasi ini kan dia merupakan batas. Adapun batas nanti itu dari 0 sampai tinggi tangki. Nah, setelah model matematika dari tangki telah dibuat, selanjutnya kita akan mengisi parameter dari luas penampang. Di sini kita masukkan P, rumus dari luas penampang PR kuadrat, dimana R itu merupakan diameter dibagi 2 PR kuadrat. Nah, setelah itu kita oke. Nah, nanti dia akan muncul rumusnya. Nah, PD per 2 kuadrat. Nah, setelah dari luas penampang, kita beralih ke integrator. Nah, kita masukkan juga parameter integrator atau integral itu di sini H0. Nah, setelah itu kita tekan OK. Selanjutnya adalah saturation. Kemudian kita isi parameter saturation. Nah, di sini ada upper limit dan lower limit. Dimana lower limit itu kita isi 0 karena batas paling rendah. Terus upper limit itu batas paling atas. Itu kita kasih batas sesuai dengan tinggi maksimum tangki, yaitu 14. Nah, kita tekan OK. Jadi pada tangki ini ada beberapa parameter. Parameter yang pertama luas penampang, terus ada H0 dan ada Hmax. Setelah itu kita akan blok dari sini sampai ke saturation. Terus kita klikkan di salah satu bagian dan kita pilih subsystem. Nah, sekarang ini sudah jadi tangki. Nah, pada tangki ini kita edit dulu. Kalian klik 2 kali pada tangki. Nah, di sini kita ubah jadi key in. Nah, sedangkan yang di sini kita ubah sebagai key out.
Nah, di sini kita ubah sebagai H. Kemudian kita geser sampai ke sini. Selanjutnya adalah kita akan mengisi parameter pada tangki ini. Nah, ini kita ibaratkan sebagai tangki. Selanjutnya klik kanan, kita pilih mass subsystem. Nah, di sini ada parameter. Kemudian kita klik parameter. Kita klik tombol add sebanyak 3 kali karena pada tangki ada 3 parameter. Nah, parameter yang pertama itu adalah D, diameter. Parameter yang kedua itu adalah tinggi mula-mula. Dan parameter ketiga adalah tinggi maksimum. Oh iya, jangan lupa tambahkan satuannya meter. Untuk satuan ketiganya adalah meter. Untuk bagian variabel, kita masukkan simbolnya D, H0, dan H max. Selanjutnya kita beralih ke dokumentasi. Documentation. Pada kolom max type kita masukkan parameter tangki. Nah, pada mass description itu kita isi inputlah nilai parameter. Setelah itu kita klik OK. Kita klik lagi pada tangki. Nah, di sini sudah muncul function block parameter tangki. Di sini kita memasukkan parameter yang telah kita masukkan tadi. Diameter tangki yaitu 7 meter, tinggi mula-mula itu 0, dan tinggi maksimum itu 14. Kita klik lagi OK. Nah, berarti parameter tangki telah terisi. Selanjutnya mari kita mencoba untuk memasukkan key in dan key out-nya. Baiklah, kita awali dengan memasukkan air ke dalam tangki. Kira-kira 1 menit. Berarti di sini kita tulis 60 detik. Berapa kira-kira key in? Kita masukkan 5 meter kubik per second. Oke, kita jalankan start simulation. Kemudian kita lihat pada grafiknya. Kita auto scale. Ternyata dia masih butuh sedikit. Untuk tidak berlama-lama menebak, kita masukkan saja rumusnya. Nah, rumus untuk mencari key yaitu A dikali H per T, dimana A merupakan pi dikali D per 2 pangkat 2, dimana D nya adalah 7 dibagi 2 pangkat 2 dikali H. H merupakan tinggi maksimum yaitu 14. Nah, dibagi dengan waktunya. Waktu yang dibutuhkan tadi adalah 60 detik. Nah, kita lihat berapakah key in yang sebenarnya. Nah, key in yang sebenarnya adalah 8.979.700. Kita masukkan ke dalam key in. Kita perbesar. Waktunya 60 detik, kita start simulation. Nah, kemudian kita lihat grafiknya. Kita auto scale. Sekarang kita mau
tahu berapakah Q-out-nya? Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus lagi. Rumusnya sama, yaitu Pi dikali 7/2 pangkat 2 dikali 14 dibagi. Nah, waktu yang dibutuhkan kira-kira untuk tangki itu kosong kembali, kita asumsikan 10 menit. 10 menit berarti 600 detik. Nah, berapakah Q-out yang diperoleh adalah 0,8980. Nah, Q-out yaitu 0,8980 meter kuadrat per detik. Nah, untuk memudahkan lagi, kita akan memasukkan valve, dimana valve ini itu merupakan perbandingan antara persen dengan debit. Persen itu kan dari 0 sampai 100, dan debit ini sesuai dengan ukuran tangki dari 0 sampai 14. Oke, baiklah, kita langsung saja membuat rumus dari valve. Kita ambil beberapa konstan. Setelah kita mengambil beberapa konstan, kita akan mengambil kembali itu di math operation. Kita butuh subtrat 3. Selain itu kita masih butuh divide. Nah, divide 1 dan add. Nah, kemudian kita atur. Kita atur seperti ini saja supaya lebih mudah. Nah, ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X. Perlu diketahui bahwa ini adalah merupakan rumus untuk membuat valve. Ini Y2 dan ini Y1. Nah, baiklah, setelah itu rumusnya itu adalah Y sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y1. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita mulai dari Y2 dulu. Y2 dikurang Y1. Nah, Y2 dikurang Y1. Selanjutnya X2 dikurang X1. X2 dikurang X1. Selanjutnya adalah X dikurang X1. Hasil dari X2 dikurang X1 itu kemudian dibagi dengan hasil Y2 dikurang Y1. Nah, dari hasil pembagian itu, oh maaf, kita masih butuh satu bagian lagi, yaitu
produk untuk mengalir. Nah, baiklah, hasil dari ini kemudian kita kali dengan X dikurang X1. Nah, kemudian hasil dari semuanya itu ditambah dengan Y1. Ditambah dengan Y1. Nah, inilah merupakan hasil dari si ini. Kita jauhkan dulu X-nya karena nanti akan di subsistem. Nah, inilah model matematika dari rumus valve. Setelah itu kita blok semuanya. Kemudian klik kanan pada salah satu bagian. Kita pilih create subsystem. Nah, ini merupakan valve. Nah, kita klik 2 kali pada valve. Kemudian di sini kita ganti sebagai persen, dan di sini itu nanti itu ada key. Karena kan valve itu merupakan perbandingan dari persen dengan aliran yang akan keluar nanti. Oke. Untuk memasukkan nilai dari X1, Y1, Y2 dan Y1. Jadi kita buka dulu ini. Kemudian kita masukkan X1. X1 nilainya adalah 0. X2 nilainya adalah 100. Karena dia persen. Selanjutnya adalah Y. Kita masukkan nilai Y2, Qmax. Dan Y1 itu 0. Setelah itu kita hapus ini, kita ganti jadi valve. Kita perkecil, kemudian kita masukkan. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan parameter, karena tadi ada Qmax yang belum kita masukkan. Parameter kita tambah 1 kolom, kita masukkan Qmax, yaitu debit aliran air maksimum. Satuannya itu meter kubik per second atau detik. Nah, di documentation kita masukkan parameter valve. Deskripsinya, inputlah nilai parameter. Oke. Ini kita copy untuk valve out. Jadi ini valve in dan ini adalah valve out. Nah, di sini kemudian kita masukkan nilai yang ada di key in 8.979.700. Oke. Dan di sini itu kita masukkan nilai di key out 0,8980. Oke. Kita besarkan lagi ini. Nah, di sini kita ganti saja sebagai 100. Di sini juga sebagai 100. Artinya debit aliran yang masuk itu 100%.
Kita tidak perlu lagi mengatur berapakah debit in, berapakah debit keluar, karena sudah dimasukkan di valve tadi. Jadi inilah merupakan proses dari sistem yang kita ingin buat. Di sini ada tangki, kemudian di sini ada valve. Terus dari key in ini sampai valve in ini namanya itu adalah manipulate variable, dimana variabelnya itu bisa diganti-ganti. Sedangkan dari key out ke valve out itu merupakan derivatif valve. Di sini kita ganti dv. Kemudian kita ambil substrat, dan kemudian kita nanti akan masukkan di antara set point dengan valve in, karena itu manipulasi variabel. Sebelumnya ini dihilangkan dulu namanya, kemudian di sini diganti dari rectangular menjadi round supaya dia melingkar. Dan di sini diberikan garis seperti ini. Nah, apabila tidak diberikan garis, maka plusnya ini berada di atas, sehingga untuk memasukkannya itu dari atas dengan dari bawah. Nah, jika diberikan garis, maka memasukkannya dari samping dan dari bawah, lebih bagus kelihatannya. Nah, kita hapus dulu garis yang ini, kemudian kita masukkan dan kita sambung kembali. Nah, seperti itu. Kemudian dari sini kita sambung ke garis output. Nah, seperti itu. Baiklah, setelah itu kita langsung saja analisa karakteristik sistem kita. Jika set point-nya kita masukkan 10 dan waktunya itu 50.000 detik, kita start simulation, maka grafiknya akan seperti ini. Jika diperbesar, nah, oke, selanjutnya kita akan memasukkan PID controller. Nah, PID controller ini merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif controller yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri. Nah, kita akan membuat PID controller. Yang pertama kita akan mengambil konstan pada source. Konstan ini kita anggap sebagai error. Kemudian kita tambahkan dari math operation. Di sini ada namanya gain. Nah, gain ini berfungsi sebagai penguat. Kita akan mengambil 3 gain. Kemudian dihubungkan. Kita hubungkan keduanya. Nah, yang pertama ini kita ganti sebagai KP, konstanta proporsional. Ini kita ganti sebagai KI, konstanta integral. Yang ketiga ini kita ganti sebagai KD, konstanta derivatif. Jadi ini menunjukkan bahwa, nah, ini kita ganti sebagai error. Kemudian kita ambil integrator. Kita simpan tepat di depan konstanta integrator. Kemudian untuk konstanta derivatif kita masukkan juga derivatif. Nah, jadi nanti pada prosesnya ini dia akan terjadi penjumlahan. Nanti akan terjadi KP dikali error
error dikali KI ditambah integrator, error dikali KD ditambah derivatif. Setelah itu semuanya akan ditambahkan. Kita ambil di math operation. Karena ada 3, jadi kita tambahkan lagi 1 penambah. Oke, kita perpanjang. Maka nanti akan seperti ini. Nah, inilah pengendali PID. Kemudian kita blok dari konstantanya sampai di add. Kemudian kita create subsystem. Nah, kita hapus saja yang ini. Kita klik 2 kali. Nah, untuk satu ini saya akan ganti persen, dan untuk out satu ini saya ganti sebagai MV, manipulate variable. Kita ganti namanya menjadi PID. Kemudian kita masukkan parameter mask subsystem. Kita pilih parameter. Kemudian tadi ada 3 parameter. Kita masukkan 3 kolom. Yang pertama itu konstanta proporsional. Yang kedua konstanta integral. Dan yang ketiga konstanta derivatif dengan variabel KP, KI, dan KD. Kemudian kita beralih ke dokumentasi. Di sini adalah parameter PID. Terus di description kita tulis inputlah nilai parameter. Lalu kita oke. Nah, kalau sudah tinggal kita atur, lalu dimasukkan ke sini. Nah, sekarang sistem kita sudah jadi. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada PID controller ini. Jika kita masukkan konstanta proporsional sebanyak 5, lalu kita oke. Kemudian pada waktu seperti pada awal 600 detik, kita start simulation, kita lihat outputnya. Nah, maka dia grafiknya akan seperti ini. Kita bandingkan dengan jika PID-nya, jika konstanta proporsionalnya kita naikkan menjadi 15. Kemudian kita start simulation. Kita lihat lagi outputnya. Nah, di sini dia akan naiknya semakin cepat. Kenapa? Karena konstanta proporsional itu merupakan pengali. Nah, kemudian tinggal kita model saja. Kita bawa ke tengah dulu. Kemudian bisa kita tulis judulnya. Pengendali level tangki berbasis PID controller. Nah, kasih.